Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi amarna bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita tak henti-hentinya manjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas segala nikmat yang kita terima, yang jika kita menghitungnya tidak ada satupun yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak ada yang bisa menghitungnya. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi acuan, yang menjadi rujukan, yang menjadi referensi kita dalam mengarahkan hidup ini, sehingga insya Allah hidup kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tak terasa di awal tahun ini dan masih di awal bulan untuk tahun 2025 ini, kita sudah berada di Jumat yang ketiga, atau kurang lebih 17 hari yang lalu kita sudah menapaki tahun 2025. Dan pasti tidak terasa, selangkah demi selangkah kita akan terus untuk meninggalkan bulan Januari, menapaki Februari dan seterusnya. Untuk bulan Hijriah, saat ini kita tengah berada di bulan Rajab. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan insya Allah bisa menggapai atau bisa menjalani bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita sekedar menutup mata mengingat masa lalu, berapa tahun pun dia, itu seolah secepat kilat. Tiba-tiba kita sudah berada di usia 40-an, 50-an, 60-an saat ini. Dan itu hanya sekejap. Yang jadi pertanyaan adalah, dari rentang usia yang telah kita lalui ini, apakah bertaburan amal soleh sesuai dengan kadar waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita? Atau lebih banyak waktu yang kita gunakan ini, yang kita lewati ini, itu lebih banyak sia-sia, dia banyak yang kosong, tanpa ada catatan amal baik. Ini barangkali yang menjadi renungan kita pada hari ini, di saat kita tengah berada di Jumat yang ketiga di tahun 2025. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Menurut catatan para tokoh Muhammadiyah, surat ini dikaji oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kurang lebih 8 bulan.
ketimbang surat Al-Ma'un hanya sekitar 3 bulan. Tetapi yang lebih populer pada kita adalah teologi Al-Ma'unnya ketimbang teologi Al-Asr. Padahal teologi Al-Asr yang semula yang dikaji selama kurang lebih 8 bulan berturut-turut mengkaji makna surat Al-Asr ini. Dari surat Al-Asr inilah bisa menyemangati para pejuang, para tokoh Muhammadiyah itu sampai bisa mendirikan organisasi ini, bisa mendirikan berbagai amal usaha yang sudah tersebar hingga saat ini. Itulah percikan spirit mesin daripada surat Al-Asr itu. Kenapa? Karena berangkat dari sumpah Allah terhadap waktu. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu yang dikaitkan dengan makhluknya termasuk waktu, itu berarti ada hal yang sangat penting yang terkandung di dalamnya. Banyak atau di beberapa surat Allah bersumpah dengan waktu. Selain wal asri, ada wal fajr, demi waktu fajar. Ada wad duha, demi waktu duha atau matahari sudah sementara naik. Ada wal lail, demi waktu malam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu berarti Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan waktu. Kadang kita ini, begitu sudah masuk waktu ibadah, banyak yang sangat menggunakan waktu itu sangat minimalis. Padahal untuk waktu Jumat ini, waktu Jumat saja, itu Rasulullah itu memberikan bonus kepada kita. Siapa yang lebih awal masuk ke masjid, itu sama dengan berkorban 1 ekor unta. Siapa yang agak belakangan dari yang pertama, dia sama dengan berkorban dengan seekor domba. Berikutnya lagi yang agak belakangan, sama dengan orang yang berkorban 1 ekor ayam. Masih ada yang terakhir. Itu kan masih khutbah, masih lagi. Kasih habis dulu 1 batang rokok. Kasih habis lagi cerita. Betapa kita ini sangat meremehkan bonus-bonus yang diberikan oleh Allah. Padahal itu bagian daripada amal soleh. Orang yang terakhir saja itu tetap ada kasih sayang Allah di sana, walaupun tinggal mendapatkan sebutir telur saja. Betapa complangnya perbedaan. Orang yang masuk di awal-awal waktu, pahalanya sama dengan berkorban seekor unta dengan sebutir telur. Cuma kenapa tidak ada yang tertarik? Dari waktu yang disiapkan oleh Allah, betapa banyak orang-orang yang diklaim innal insana lafi khusrin. Betapa banyak kita ini tergolong orang-orang yang merugi. Banyak kita ini yang merugi. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Waktu itu begitu cepat. Jadi karakteristik waktu sebagaimana kita ketahui adalah begitu cepat. Kita kalau misalnya mengikuti perputaran bumi atau skala rotasi bumi, itu 1669 km per jam. Dalam 1 detik saja itu perjalanan bisa 28 km. 1 detik 28 km ketinggalan. Dari detik per detik tidak ada aktivitas yang bermanfaat. Betapa waktu terbuang percuma.
Andaikan kita start dari kilometer 0 sampai dengan waktu yang sekarang ini kita sudah berada di kilometer 40, 50 atau 30. Dari deretan atau dari rentang perjalanan itu, berapa butiran-butiran amal yang bisa tertampung di situ. Sekali lagi Allah mengingatkan pada kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin. Kita ini ya sudah diingatkan, jangan sampai tergolong orang yang merugi, dan pasti akan tergolong orang merugi. Kenapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang tetap mempertahankan keimanannya dan tetap mengisi waktunya itu dengan amal soleh. Jadi ini tidak bisa dipisah. Two face one coin. Ada dua sisi mata uang yang antara iman dan amal soleh. Tidak bisa beramal soleh tanpa iman, karena itu pasti sia-sia amal solehnya. Dan tidak bisa iman dan tidak bisa juga beriman tapi amal solehnya tidak ada. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan khutbah ini saya mengajak pada kita sekalian, jangan pandang enteng terhadap waktu. Waktu sedetik pun bisa meninggalkan kita. Waktu apalagi kalau sudah berhari-hari, maka mari kita muhasabah, introspeksi. Jangan sampai perjalanan waktu yang terus kita lintasi ini lebih banyak yang sia-sia daripada berisi dengan amal soleh. Di tengah-tengah kesibukan kita di lingkungan kampus ini, kita tidak bisa mengabaikan waktu-waktu solat yang sudah ditentukan. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu solat ini sudah ada sebelum kita ada. Maka waktu solatlah yang diutamakan daripada waktu-waktu kuliah. Maka ketika kuliah, ketika kerja, jangan lupa kita menyiapkan waktu untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada amal soleh, dan itu adalah merupakan kewajiban kita yang dimana kita sudah menandatangani kontrak kinerja dengan Allah saat kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup berarti sudah menandatangani kontrak kinerja dengan Allah. Ya Allah, saya hidup ini akan siap beribadah kepadamu. Oke, aku akan hidupkan kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan setelah ini kita akan mempertanggungjawabkan kontrak kinerja itu di hadapan Allah di saat kita meninggal dunia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga uraian singkat ini paling tidak bisa menyemangati kita, bisa menambah spirit kita untuk bagaimana memposisikan diri sebagai hamba Allah yang terus beramal soleh, beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر